Kalau Anda Pancasila, apa yang ada? Anda menjual beli BUMN diperjualbelikan, rakyat mendeta, pajak dinaikkan, harga BBM dinaikkan. Kok saya Pancasila? Di mana keadilan sosial, penegakan hukum yang diskriminatif, ulama dipersekusi? Ya, jadi siapa yang berkepentingan? Rezim, tentu saja rezim yang berkuasa hari ini. Partai apakah PDIP atau yang lain saya nggak tahu karena itu melalui DPR kayak gitu ya. Kemudian BPIP yang juga itu bentukan dari rezim. Terus kemudian presiden sendiri. Jadi ada 3 lembaga yang penting untuk dilihat. Dan agenda apa yang tersembunyi? Kenapa kembali lagi ke yang 1 Juni? Ya, ini sebetulnya proses-proses yang terjadi 5 tahun 6 tahun terakhir ini ya, kalau kita melihat bagaimana sebetulnya mulai dari pemilu, apakah pemilunya kemarin itu bebas dan jujur, kekuasaan dari 3 kembar oligarki politik, oligarki ekonomi dan oligarki sosial yang ada, kemudian ada tanggung membayar kepada, bahasa saya itu biasanya saya katakan doro bandarnya kayak gitu, yang minta undang-undang untuk atau ijon di dalam konteks yang lebih banyak difahami oleh masyarakat kita. Nah, apalagi kemudian sejak 9/11 konteks politik global ya, kemudian war on terror, kemudian deradikalisasi, Islamofobia, ini semuanya menjadi satu di dalam konteks bagaimana kemudian jargon-jargon politik dilakukan. Saya Pancasila. Kalau Anda melawan rezim, maka Anda dianggap melawan Pancasila. Di dalam low trust politik seperti ini, kemudian diam-diam membuat satu kesepakatan rancangan undang-undang dan tidak ada urgensi karena kita semua sedang perang melawan COVID, gitu ya, COVID-19. Nah, ini apakah balas dendam karena sebentar lagi akan tidak boleh lagi ikut atau apa di dalam konteks itu? Tapi kalau kita kembali lagi bangunan politik yang ada, ya jangan-jangan ini kembali lagi membaca bukunya instead of tadi memahami BPUPKI, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI, tapi lebih mengarah kepada Resopim, tulisannya Soekarno tentang revolusi sosialisme pimpinan. Nah, dibuka lagi kalau tadi pasal-pasal sudah disebutkan oleh Dr. Hidayat, Pak Hidayat, Nur Wahid, tapi coba kembali lagi. Ini apa sebetulnya? Karena menurut saya yang membuat draft rancangan undang-undang ini sama sekali ahistoris ya di dalam konteks itu. Apalagi pedoman yang tadi Bung Refli Harun mengatakan ini pedoman negara, hukum tertinggi yang mestinya yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diturunkan menjadi undang-undang. Anda bisa bayangkan sebentar lagi ada rancangan undang-undang, kalau rancangan undang-undang haluan negara Pancasila diterima, nanti ada rancangan undang-undang haluan undang-undang dasar. Jadi sudah secara hukum berantakan. Nah, dalam konteks politik apa? Menurut saya persoalan identitas politik akhir-akhir ini, kekuatan Islam yang menguat, identitas Islam yang menguat gitu. Kenapa? Karena didolimi, ulamanya dipersekusi, dipidanakan, kemudian kita dilarang ngomong yang Pancasila dengan tafsir yang ada. Makanya saya selalu katakan, kelompok Islam, Anda tidak perlu yang namanya bikin negara baru, negara Islam. Anda rebut tafsir Pancasila itu sebagai tafsir negara Islam Madinah modern di dalam konteks itu. Nah, di sini menurut saya kontestasi tafsir itu menjadi sangat penting dan itu bersinggungan dengan kontestasi yang namanya politik ya. Kalau di dalam ilmu politik biasa saja yang namanya identitas agama, identitas budaya, etnik, identitas yang lain itu di dalam politik biasa. Ya, paling ada yang mengatakan, oh ya itu kalau primordial itu mundur, kata siapa? Anda cek aja Katolik, Yahudi, Katolik, Nasrani di model demokrasi ala Amerika sama saja. Yang kedua lagi menarik, komentar dari Sekjen PDIP misalnya berapa hari yang lalu, oke, mereka mau menerima TAP MPRS itu untuk dimasukkan menimbang, tapi kemudian
Dilarang kita bicara khilafahisme. Mengerti apa? Apa itu khilafah? Kemudian sekarang yang kita praktekkan di Indonesia ini model khilafah apa? Kalau Anda melarang agama dipisahkan dengan negara, agama dipisahkan dengan politik, itu namanya khilafah Kristen Protestan. Cara berpikir negara barat waktu itu Weberian di dalam konteks ini. Tapi yang Katolik Vatikan enggak. Anda kalau Katolik, Anda lahir, Anda dibaptis, Anda otomatis menjadi warga negara Vatikan juga. Jadi double warga negara di dalam konteks itu. Ya, jadi kalau kita sekarang bicara tentang khilafah itu kepemimpinan, khilafah itu sistem pemerintahan, mari kita duduk bersama, itu nama di dalam konteks itu. Terus dilarang kita bicara tentang itu. Ya, jadi dalam konteks ini mari kita pelajari. Ya, kalau Rousseau yang tadi saya katakan, ahli Barat Katolik bicara tentang kontrak sosial, mengatakan pemerintahan yang terbaik untuk dilaksanakan adalah pemerintahan Madinah, mari kita ke sana. Nah, yang berikutnya lagi apa? Mungkin nanti Pak Hidayat tolong dipelajari kembali, karena di TAP MPRS itu ada perintah untuk mempelajari pemikiran-pemikiran Soekarno yang sebetulnya dilarang. Jadi tidak ada misalnya tentang PKI, tentang komunisme, bukan tentang PKI, komunisme, marhainisme, bahkan kerjasama dengan negara-negara yang berhubungan ya, yang dengan ideologi komunisme itu juga ada. Ya. Cuma waktu itu katanya sudah dibentuk tim untuk meneliti pemikiran-pemikiran Soekarno yang bertentangan itu, tapi nggak ada juga, nggak tahu nggak kemana. Ya, sama juga dengan konstitusi, perubahan amandemen konstitusi, kata waktu itu kita punya komisi konstitusi, tapi juga hilang. Nah, laporan-laporan itu yang harus dicari, apakah memang sudah dilakukan atau tidak, itu yang satu. Pasal-pasal kalau kita baca tadi, pasal 2, 3, 6, 14 sampai 21, pasal 22, pasal 8, pasal 7 terutama, Tuhan disubordinasi dengan kebudayaan. Ya, jadi dalam hal ini yang namanya pembuatnya ini ahistoris, tidak paham tadi PPPKI 22 Juni 18 Agustus dan sebagainya. Bahkan menurut saya ini penuh dengan propaganda. Ya, rakyat akan tidak menderita, akan bahagia. Garansinya apa? Kemudian siapa yang akan melaksanakan? Sanksinya apa? Sementara undang-undang dasar dan undang-undang yang lainnya tadi ya, undang-undang diperjualbelikan dan sebagainya itu sudah dilakukan. Pasal 22 presiden yang tadi berkuasa penuh, ini adalah alat ya, jangan sampai kemudian undang-undang ini menjadi alat untuk menghancurkan lawan politik. Ya, sebetulnya itu jargon-jargon yang selama ini ada. Saya Pancasila. Kalau Anda tidak mendukung saya, maka Anda sudah dianggap melawan Pancasila. Dan itu menjadi hampir semua pendukungnya selalu begitu. Ya, mengikuti semua. Saya Pancasila, saya Bhinneka, saya apa. Sebetulnya itu jargon politik yang nggak penting. Dan salah lagi secara bahasa. Kalau Anda Pancasila, apa yang ada? Wong Anda menjual beli BUMN diperjualbelikan, rakyat menderita, pajak dinaikkan, harga BBM dinaikkan. Kok saya Pancasila? Di mana keadilan sosial, penegakan hukum yang diskriminatif, ulama dipersekusi. Jadi sebetulnya menurut saya jangan mau hanya ditunda. Ya, siapa sesungguhnya yang membuat? Saya ingin tahu siapa sesungguhnya yang drafting pasal-pasal itu. Apakah ini tes kepada umat Islam? Tapi menurut saya hari ini kalau masjid dikuasai, pesantren diawasi, ulama dipersekusi, ketuhanan yang Maha Esa pun diganti dengan Eka Sila. Tindakan apa lagi yang bisa kita lakukan? Satu kata, lawan. Anda harus rebut diskursus Pancasila itu. Anda harus rebut tafsir Pancasila itu sesuai dengan tadi bagaimana para tokoh Islam memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila pada saat Piagam Jakarta maupun pada saat 18 Agustus 45. Saya pikir itu catatan saya, Mas Fitrah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.